Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Sayyiduna Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Beliau minta kepada Allah untuk senantiasa dijadikan negeri itu menjadi tempat yakni yang paling aman, ya. Suatu negeri yang aman. Dan kemudian doanya Sayyiduna Ibrahim, beliau digabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kota Mekah Allah jadikan sebagai kota yang paling aman. Bahkan sampai nanti ketika muncul yang namanya Dajjal asli belum muncul, tapi Dajjal KW udah banyak di Indonesia. Dajjal KW itu yang ngajak kita buat nggak ibadah sama Allah dan sebagainya. Cuma ada dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yakni kota Makkah dan kota Madinah. Ya. Jadi Allah jadikan yang namanya kota Makkah itu termasuk salah satu kota yang aman. Taib. Warzuq ahlahu. Dan juga Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk supaya diberikan rezeki kepada siapa? Ahlul Makkah, ya. Kepada yang namanya penduduk negeri tersebut, penduduk negeri Mekah. Dari apa? Minat thamarat, daripada buah-buahan. Jadi kalau antum melihat saat ini, Mekah itu dengan Indonesia beda, ya. Iklimnya beda, tanahnya juga beda. Bahkan Mekah itu dikenal sebagai negeri yang tandus. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau minta sama Allah supaya diberikan keberkahan, diberikan rezeki buat penduduk Mekah daripada buah-buahan. Dan subhanallah, ya, akhirnya Allah kasih, Allah ijabah. Tekstur tanah kita dengan Saudi beda. Makanya pohon korma itu di Indonesia ada, tapi insya Allah rasanya beda. Buahnya sama, jenisnya sama, tapi rasanya beda. Karena mungkin korma itu memang cocoknya ya di Mekah Madinah, ya. Jadi diceritakan bahwasannya meskipun demikian negerinya tandus, tapi Allah punya cara yang lain, yakni Allah kirimkan untuk mereka membawa buah-buahan ke kota Mekah, berkhusus daripada negeri Syam. Jadi mereka itu yang tawaf, ya, kemudian mereka datang ke Mekah dengan bawa buah-buahan, meskipun kelihatannya tanahnya itu sangat tandus, bahkan air saja susah, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil, ya ikhwan. Makanya satu yang harus kita yakini, bahwasanya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita itu suka membatasi kemampuan Allah. Satu contoh sederhana, kita ini punya keinginan, misal, ya, taruh deh, siapa sih yang gak kepengen pergi haji? Kita semua pasti pengen pergi haji. Mudah-mudahan yang belum pergi haji bisa pergi haji secepatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lantas kita hitung-hitung nih, dengan matematik kita, gaji kita sekian, pengeluaran bulanan sekian, nabung sekian. Kemudian kita kalkulasi
dengan tabungan kita buat haji yang cuma sepersekian daripada gaji kita, itu kalau dihitung-hitung pakai matematik kita, kemungkinan nggak bisa berangkat. Misal, apalagi sekarang ongkos haji naik, diusulkan naik. Yang tadinya dari 39,8 kalau saya nggak salah, diusulkan menjadi 69,1. Naiknya hampir 100%. Makanya di Indonesia dipertanyakan, sementara di Saudi ada pengumuman yang mengatakan kalau saya nggak salah, itu kerajaan Arab Saudi berencana untuk menurunkan biaya haji tahun depan sebanyak 30%. Di Saudinya turun, di Indonesia naik. Makanya sebetulnya ya singkatannya itu jangan ONH. ONH itu kan ongkos haji naik, ongkos naik haji. Mesti diganti OHN, ongkos haji naik gitu. Karena tiap tahun naik kali kerjaannya. Ya. 69,1 juta. Kalau kita hitung-hitung dengan tabungan kita dari hasil gaji dan sebagainya, seandainya nih, oke lah, baru bisa terkumpul sekian puluh tahun ke depan. Kemudian dimasukkan dengan hitungan waiting list yang ada di Indonesia, Jakarta. Kalau Bapak daftar haji tahun ini, itu baru bisa berangkat sekitar 23 atau sampai 30 tahun ke depan. Kemudian kita ditanya, apa yang tanya sama kita? Ada teman pergi haji, ngajak kita, yuk pergi haji yuk. Kita nih yang udah punya hitung-hitungan, yang udah hasilnya puluhan tahun ke depan, nggak sedikit kita itu ketika diajak untuk pergi haji, jawabannya malah duit dari mana? Kan begitu. Jawaban kita kan begitu. Gue sih nggak mungkin bisa pergi haji, gaji cuma segini. Kalau cuma bicara dalam tata bahasa itu hal yang biasa. Tapi kalau dimasukkan dalam bahasa akidah, ini nggak boleh ya ikhwan. Kenapa nggak boleh? Karena seakan-akan kita ini mengecilkan kemampuan Allah yang bisa berangkatkan kita pergi haji meskipun dengan hitung-hitungan yang tidak mungkin di mata kita. Kenapa? Karena tadi di mata Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan ternyata banyak yang pergi haji nggak pakai uang. Ada nggak yang begitu? Ada. Haji kosasi, ongkos dikasih, ya kan? Lagi enak-enak duduk, tiba-tiba ditelepon sama atasan, nanti pergi haji nggak? Ayo saya bayar. Jadi jangan sampai kita mengecilkan kemampuan Allah cuma karena terbatasnya kemampuan kita. Kalau kita kembali kepada hadits qudsi, apa kata Allah? Allah itu tergantung bagaimana sangkaan hambanya. Kalau kita menyangka Allah nggak akan kasih kita bisa pergi haji dengan logika kita, ya Allah nggak akan kasih. Tapi kalau kita husnudzan sama Allah, kita mengatakan Allah pasti bisa, nggak ada istilah tapi dalam kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, ya insya Allah kita bisa. Ya. Makanya antum lihat, subhanallah, antusiasnya orang buat pergi haji. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan sama Allah untuk panggil buat pergi haji, wa azin finnas bil hajj. Ya. Kata Allah, panggil aja udah. Dengan kemampuan Nabi Ibrahim saat itu, bagaimana mungkin bisa mencakup memanggil satu dunia untuk bisa pergi haji? Tapi subhanallah, saat itu mohon maaf, WA belum ada, handphone nggak ada, toa juga nggak ada. Allah perintahkan Nabi Ibrahim buat panggil umat manusia buat pergi haji. Apa yang Nabi Ibrahim laksanakan? Ya beliau cuma panggil doang aja. Nanti hakikatnya Allah yang panggil semuanya. Dan subhanallah sampai dengan saat ini dan insya Allah sampai dengan akhir zaman nanti tidak akan pernah berhenti umat manusia khususnya umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan
Ka'bah itu termasuk salah satu bangunan yang tidak pernah berhenti orang tawaf di dalamnya. Meskipun COVID kemarin. COVID kemarin 2 tahun ditutup. Lah haji walau umrah, nggak ada haji, nggak ada umrah. Tapi yang tawaf ada nggak? Tetap ada. Tetap ada. Ya. Nah, yang lucunya di Indonesia ada upaya-upaya untuk menghilangkan semangat umat Islam menunaikan ibadah haji. Dengan dalih buat apa buang-buang duit ke Arab Saudi. Dengan dalih mengatakan Allah itu nggak ada di Ka'bah. Allah tuh nggak ada di Arab. Dan lain sebagainya. Setuju. Allah itu nggak butuh tempat. Buat kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah nggak butuh tempat. Tapi jangan lupa kewajiban kita umat Islam, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita cuma ibadah kepada Allah. Di dalam ibadah itu ditentukan dalam Islam ada ibadah yang Allah khususkan waktunya, tapi Allah tidak khususkan tempatnya. Sebaliknya, ada juga ibadah yang Allah khususkan waktunya dan juga Allah khususkan tempatnya. Apa ibadahnya? Yang pertama, Allah khususkan waktu, tapi Allah tidak khususkan tempat. Termasuk yang namanya sholat Jumat. Allah khususkan waktunya. Kapan waktunya? Ya Jumat, hari Jumat. Kemudian tiba-tiba mungkin ada yang mau coba usul, Habib, Jumat kan pas jam kerja nih kita, kepotong waktunya pas Jumatan, susah. Bagaimana kalau dipindah hari Minggu aja? Kan enak tuh pas nggak kerja. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Sudah Allah tentukan yang namanya sholat Jumat ya hari Jumat. Waktunya khusus dari Allah. Bagaimana dengan tempatnya? Tempatnya nggak khusus. Nabi Muhammad Jumatan di Madinah. Ya. Apa kemudian mohon maaf cuma berlaku buat Madinah doang? Enggak. Yang di Jakarta tetap wajib Jumat. Satu ketika Bapak berangkat ke luar kota mungkin. Di sana Bapak udah seminggu. Kemudian tiba-tiba datang waktu Jumat. Wajib nggak Jumatan? Tetap wajib hukumnya. Yang Allah khususkan cuma waktunya, tempatnya nggak Allah khususkan. Jadi dimanapun tempat kita berada saat itu, ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita wajib melaksanakan sholat Jumat bagi yang sudah akil baligh, kecuali yang punya udzur ya ikhwan. Baik. Yang kedua, Allah khususkan ibadah waktu dan tempatnya. Ibadah apa? Haji. Waktunya kapan? Ya bulan Dzulhijjah. Boleh nggak dipindahin waktu yang lain? Ya nggak boleh ya ikhwan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha faqad dhalla dhalalan mubina. Apa kata Allah? Tidaklah seorang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, kemudian dia mencoba mencari celah nih untuk meninggalkan ketetapan Allah dengan Rasulnya. Nggak boleh kata Allah. Kalau ada yang begitu, siapa mereka? Wa may ya'sillah. Mereka yang termasuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Oh Habib, kalau bulan Dzulhijjah itu ngantrinya panjang. Jakarta sampai 23 tahun misal. Bagaimana kita usul Habib supaya kita nggak ngantri panjang, tetap bisa ke Mekah, tetap bisa hajian? Bagaimana kalau kita pergi hajinya bukan di bulan Dzulhijjah, tapi kita perginya di bulan Muharram? Bagaimana hukumnya? Ya nggak sah. Dan itu pernah dikemukakan kalau nggak salah di Indonesia. Supaya apa? Supaya dirubah jadwalnya. Supaya nanti di Mekah bisa ke sana,
kemudian di Mekah juga nggak desek-desekan, orang nggak sekian banyak. Karena bisa kebayang memang ketika pergi haji, satu tempat tujuan, kemudian diikuti oleh semua umat muslim dunia, jutaan yang kumpul. Makanya orang yang bisa pergi haji itu jangan sampai niatnya salah. Karena kita udah beruntung dipanggil sama Allah. Dari sekian banyak umat Islam di dunia, ternyata kita bisa berangkat ke sana ya ikhwan. Taib. Waktunya Allah khususkan bulan Dzulhijjah. Tempatnya Allah khususkan. Kapan? Di mana? Ya di Mekah. Di Mekah. Tawafnya ya di Ka'bah. Sa'inya Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Ya di Mekah. Tahallulnya di Masjidil Haram juga di Mekah. Wukufnya di mana? Di Arafah. Arafah di mana? Ya di Mekah juga. Semua di Mekah. Bisa nggak dipindahin? Ya nggak bisa. Lantas bagaimana dengan pendapat yang mengatakan nggak usah pergi haji, buang-buang duit ke Arab dan sebagainya dan sebagainya? Allah nggak ada di sana, Allah nggak ada di Ka'bah, Allah ada di mana-mana ketika selamanya. Betul ya ikhwan. Tapi jangan lupa ibadah haji itu ibadah yang sudah mutlak ketentuannya, bahkan termasuk dalam rukun Islam. Nggak boleh diganti syariatnya dan sebagainya. Jadi kita umat Islam nggak boleh ikutin omongan yang kayak begini. Siapapun yang ngomong. Yang ngomong ustadz, bodoh amat. Makanya Allah kasih kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yakni kita punya akal dan kita juga punya pikiran untuk bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Apalagi untuk bisa ikut omongan yang baik dan tinggalkan omongan yang tidak. Karena dalam Islam itu diajarkannya undur magal wala tandur mankal. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Biar kata yang ngomong ustadz, kalau nggak ada manfaatnya buang. Biar kata yang ngomong tukang sapu, kalau ada faedahnya buat kita pakai. Karena patokan kebenaran dalam Islam tidak melihat siapa yang dia ngomong, tapi melihat apa yang disampaikan. Beda di zaman kita saat ini ya ikhwan. Di zaman kita ini kebanyakan patokan kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan idza wudhidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau satu masalah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya. Apalagi dalam urusan fatwa, dalam agama. Saat ini kan banyak nih. Cuma karena mungkin dia terkenal, viral di mana-mana, ketika dia ngomong soal hukum agama, meskipun nggak punya landasan ilmu, jangan kaget, omongan itu akan dipakai, akan dapat banyak dukungan dan belaan. Sebaliknya, ketika ada kiai, ada ulama, ada ustadz, ada habib, mohon maaf nggak terkenal, tapi dia ngaji agama bidangnya, dia ngomong soal hukum, mau itu bisa jadi justru yang didengarin adalah omongan tokoh yang terkenal dibandingkan ustadz habib kiai yang memang bidangnya dalam agama. Dan itu banyak terjadi tengah-tengah kita. Karena biasanya umumnya patokan kebenaran buat kita itu dua. Satu, orang terkenal. Kedua, orang kaya. Itu patokan kita. Orang kaya kalau udah ngomong, salahnya aja dibilang benar. Kenapa begitu? Karena kita takut kalau kita nggak akui kebenarannya, bisa jadi dia akan benci sama kita. Dia benci sama kita yang dianggap nggak demen sama dia, nggak sejalan sama dia, bisa jadi kita nggak akan kebagian apa yang kita mau. Kan begitu. Yang kedua, orang terkenal. Siapa mereka? Termasuk pejabat. Pejabat kalau udah ngomong, kayak imam walat dolin, makmum semua tinggal amin doang aja. Padahal nggak selamanya demikian ya. Bahkan dalam kitab Mawa'idz kalau saya nggak salah dijelaskan, barang siapa yang memandang seseorang sebab hartanya, kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang dari hidupnya. Kenapa begitu? Kita akan jadi budak dia saat itu. Al-insan abdul ihsan. Ada makalah mengatakan manusia itu akan jadi budak kebaikan orang lain. Antum kalau udah nyembah-nyembah sama orang kaya, satu ketika dia bikin salah, dia nanya sama antum, bohong,
kalau kita nggak deg-degan buat jawabnya. Padahal nggak selamanya seperti itu ya ikhwan. Makanya hal yang paling susah dalam hidup kita adalah mengatakan sesuatu itu benar seandainya memang benar, meskipun keluar dari mulut orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Yang kedua, mengatakan itu salah seandainya memang itu salah, meskipun datang dari mulut orang yang paling kita cintai. Itu yang susah. Biasanya kita kalau sama yang kita cinta, sama yang kita demen, semua omongan kita anggap baik, kita anggap benar. Sebaliknya, sama yang kita nggak demen, semua omongan kita buang. Padahal nggak demikian ya, ikhwan. Ya. Maka jangan, kalau ada yang ngomong, antum lihat di YouTube, ya, ada yang bilang, udah umat Islam ngapain pergi haji segala macam. Oh, Habib yang ngomong, Habib juga bodoh amat, nggak ada urusan. Oh, Habib bukan turunan Nabi, betul cucu Nabi. Tapi ketika omongannya mengajak kita untuk meninggalkan ajaran kakeknya, nggak ada kewajiban kita buat ikut dengan dia. Benci sebab nasabnya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak mau ikut dengan omongannya sebab dia meninggalkan ajaran kakeknya, itu hak kita, silahkan saja ya. Semua yang begini langsung dibela. Iya betul, buat apa kemana? Di sini masih banyak kok orang miskin yang butuh bantuan. Kenapa ente mesti pergi ke Mekah? Kenapa nggak sonton tetangga ente dan sebagainya? Syuh, kita pergi haji itu kewajibannya ya kawan. Bahkan antum, kalau antum punya rezeki, kemudian antum nggak pergi haji, man malaka zadan wa rahilatan tubariku ila baitillah falam yahujja fa'alihi ayyamuta yahudiyan atau nasraniyah. Kita punya rezeki tapi kita nggak mau pergi haji sama sekali sampai kita mati. Tinggal pilih dua keadaan mati kita, Yahudi atau Nasrani. Kenapa begitu Habib? Karena pergi haji itu adalah salah satu rukun Islam. Dan umat Islam kalau pengen masuk surga, rukunnya kudu lengkap. Makanya jangan dianggap sepele kita nggak pergi haji. Kan ada istilah pergi haji buat yang mampu. Betul. Cuma masalahnya mampu di sini bukan ikut maunya kita. Tapi mampu di sini adalah ikut aturan agama yang sudah ditetapkan. Saat ini banyak kok orang kaya yang nggak mau pergi haji, banyak ya ikhwan, banyak luar biasa. Padahal dia minta rezeki kepada Allah, dia minta nikmat kepada Allah, Allah minta kewajiban dia pergi haji dia tinggalin. Dosanya itu banyak. Pertama, kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Di antara yang lain pengen pergi haji belum punya kemampuan, dia udah mampu nggak mau pergi haji. Kufur nikmat nih. Yang kedua, dosa dia meninggalkan kewajiban rukun Islamnya. Rukun Islam itu sesuatu yang mesti kita punya lengkap 5. Satu nggak ada, maka kita belum bisa masuk ke dalam surga. Kita haji, puasa, zakat, syahadat, tapi nggak sholat, surga bukan tempat kita. Makanya mesti dilengkapin semuanya. Makanya mudah-mudahan antum yang udah punya rezeki, foto daftarin haji antum semua, daftarin. Meskipun kadang-kadang kita kalau mau ibadah itu pasti ambilnya yang paling biasa. Punya duit 1 M, pergi haji pakai yang mana? Haji biasa aja. Kenapa? Lebih murah. Kan begitu kita kadang-kadang. Tapi kalau punya duit 1 M, ditanya pengen beli mobil yang mana? Pasti yang paling cakep. Ternyata antusias kita kepada agama masih lebih banyak kalah dibandingkan dengan urusan dunia kita ya. Ya. Makanya kita nggak boleh demikian. Kata ya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Kepada siapa diminta dikasih? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Makanya subhanallah, doa Nabi Ibrahim ini sampai saat ini Mekah itu luar biasa. Ya. Antum bisa bayangin satu negara, satu negeri, satu kota yang kemudian mohon maaf tidak pernah berhenti dikunjungi oleh umat Islam dunia
hajinya, umrahnya, nggak habis-habis tiap tahun. Ya. Di situ banyak berkah, air zam-zamnya diminum nggak pernah habis dan sebagainya. Bahkan Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau pernah mengatakan kecintaan beliau kepada kota Mekah. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ajmalu minki min baldatin. Kata Nabi Muhammad, betapa cantiknya engkau menjadi sebuah negeri, dan aku cinta kepadamu. Nabi Muhammad tuh beliau ngomong cinta sama Mekah. Wa anna qaumi akhrajuni minki. Kalau seandainya, kata Nabi Muhammad, umatku tidak mengusir aku daripada engkau. Karena hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sebab diusir sama umatnya, sebab Nabi Muhammad mau dibunuh, sebab begitu banyak permusuhan. Kalau nggak ada, Nabi nggak akan pindah, Nabi tetap di Mekah. Nabi yang bilang. Apa kata Nabi Muhammad? Masakantu ghairuki, maka aku nggak akan tinggal selain tinggal di Mekah. Itu kata Nabi Muhammad. Makanya jangan kaget kalau umat Islam itu juga sangat mencintai tanah airnya. Kenapa begitu? Ittiba' Nabi Muhammad. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang beliau mencintai tanah kelahirannya, yakni Mekah. Kita juga sangat mencintai tanah kelahiran kita, yaitu Indonesia. Makanya di Indonesia ada kaidah mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri adalah sebagian daripada iman. Kenapa begitu? Karena juga mengikuti cinta Nabi Muhammad kepada negerinya. Dari mana kita tahu ini slogan punya umat Islam? Karena kata-katanya diambil dari bahasa Arab, yakni hubbul watan minal iman. Bahkan fakta mencatat ketika merebut yang namanya Indonesia melawan penjajah, itu berapa banyak ulama yang ikut, berapa banyak santri yang ikut berjuang, berapa banyak umat Islam yang korban. Kok bisa-bisanya saat ini di Indonesia kemudian umat Islam dituduh, difitnah, dianggap tidak cinta kepada kita punya negeri, ya ikhwan, dianggap anti Pancasila dan sebagainya. Bagaimana kami bisa anti dengan Pancasila? Toh Pancasila itu hadiah buat umat Islam daripada ulama-ulamanya dan founder kita punya bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa, ajaran kita, ya. Persatuan Indonesia, apa dalam misalnya diajarkan al-ittihadu asasun najah, persatuan awal sebuah keberhasilan. Musyawarah ada dalam kita. Keadilan, ya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Setiap Jumat dibaca, Allah ngajarin kita, nyuruh kita buat berbuat adil dan berbuat baik, ya kawan. Jadi jangan rebeli umat Islam atau tingkah laku sebagian kecil daripada oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, kemudian Islam semuanya dianggap sebagai kelompok agama yang kemudian anti dengan NKRI dan anti dengan Pancasila. Nggak ada ya kawan. Nggak, ya. Tayyib. Kemudian qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa tarruhu ila adzabin nar. Kemudian kata Allah, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Ya. Umatti'uhu qalilan. Jadi orang kafir tuh Allah kasih nikmat, Allah kasih senang. Apa kata Allah? Qalilan, sementara doang. Sementaranya di mana? Di dunia doang dari Allah. Kenapa kita mesti ngiri dengan mereka, ya ikhwan? Gue udah sholat, udah puasa, udah segala macam, masih aja miskin. Oh no, udah bukan Islam, duitnya banyak. Ya memang, gitu. Cuma bedanya dia dikasih sama Allah nikmat, cuma sementara doang. Nah kita, Allah uji kita, buat apa? Buat yang sementara untuk mendapatkan yang kekal nanti. Kalau nggak salah, antum coba cek di Allahumma shalli Muhammad di sosial media, itu pernah ada seorang pedagang buah, entah di negeri mana saya nggak tahu, ya. Pedagang buah itu dia pakai gerobak
bukan gerobak model kayak kita nih depan-depan, enggak, permanen enggak, masih pakai gerobak dorong doang. Dagang buah pakai gerobak dorong. Ada satu tulisan di gerobaknya yang sampai sekarang masih saya ingat. Apa tulisannya? Kaifa akhafu minal faqir wa ana Abdul Ghani. Kata itu tukang yang punya gerobak, dia tulis di gerobaknya, bagaimana saya takut dengan kemiskinan sementara saya adalah hambanya Allah yang maha kaya. Hebat slogannya tuh tukang dagang. Padahal dia hidupnya nggak kaya. Kalau kaya dia nggak dagang begitu. Dagang, dorong gerobak masih pakai jalan kaki. Tapi dia punya keyakinan yang mahal di mata Allah. Dia mengatakan bagaimana saya takut dengan miskin sementara saya hamba Allah yang maha kaya. Artinya miskinnya dia pun akan dia anggap sebagai nikmat yang begitu dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Diuji dikit ngambek. Hasil semua disalah-salahin. Ya. Kita kadang-kadang begitu. Bisa ngomong alhamdulillah kalau dapat apa yang kita mau. Tapi kita bisa ninggalin alhamdulillah kalau Allah kasih apa yang kita nggak mau. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan begini, seandainya apa yang ku minta sama Allah, Allah gabulkan, maka aku akan berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan yang aku inginkan. Sayyidina Ali doa sama Allah. Yang model kita nih, kita doa sama Allah. Ya Allah, pengen punya mobil baru. Tiba-tiba Allah kasih. Pasti kan kita ngucap, Allah luar biasa, Allah hebat, terima kasih ya Allah, akhirnya kau kasih saya mobil yang baru sesuai dengan saya minta. Senang kita. Kenapa senang? Karena yang kita minta Allah kasih. Tapi Imam Ali punya semboyan yang kedua. Apa semboyannya? Beliau mengatakan, dan seandainya apa yang aku minta Allah tidak kasih, aku akan lebih berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama adalah maunya saya, yang kedua adalah maunya Allah, dan maunya Allah pasti yang terbaik buat saya. Bisa nggak kita kayak begitu? Susah. Kalau pas kita kepengen Allah kasih, senangnya bukan main. Pas kita kepengen Allah nggak kasih, ngedumelnya bukan main gitu. Padahal kita udah ngomong sesuatu itu yang paling baik adalah ketentuan Allah buat kita ya. Ya, baik. Kita terusin. Kemudian setelah Allah kasih nikmat cuma sedikit, apa kata Allah? Tsumma taruhu ila adzabin nar. Allah akan paksa dia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih dia azab siksa daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya antum kalau antum ibadah, antum nggak maksiat, rezeki masih segitu-segitu aja. Antum lihat tiba-tiba ada punya temen sholat kagak, jumatan kagak, ngaji kagak, rezeki lancar. Antum jangan bilang sama Allah, ya Allah bagaimana sih dia aja dapat gitu loh. Artinya kok enakan dia nggak sholat dapat rezeki banyak, saya sholat segini-segini aja. Harusnya ada mafhum mukhalafah, pengertian yang terbalik. Bagaimana pengertiannya? Kalau dia aja yang nggak sholat masih Allah kasih nikmat, apalagi saya yang sholat sama Allah. Begitu mestinya kita. Ya. Bukan ibadah disalahin. Kemarin waktu gue masih suka mabok, duit gampang bener. Perasaan waktu udah mau tobat begini, duit susah banget. Gue mabok lagi aja nih urusannya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Dulu waktu mau maksiat duit ada aja. Sekarang udah tobat, duit seratnya bukan main. Kenapa begitu? Karena dalam masa peralihan kita, Allah lagi nguji kita. Allah nguji kita, tobatnya betul-betul karena Allah atau bukan? Ya. Jadi enggak. Makanya tanamkan dalam diri kita itu, semua apa yang Allah tetapkan buat kita adalah yang terbaik dalam hidup kita. Taib. Kemudian sebagai penutup apa kata Allah? Wa bi'sal masir. Yakni mereka akan mendapatkan tempat kembali yang paling tidak enak, yang paling buruk segala macam. Ya. Jadi mereka akan dapat tempat yang kayak begitu ya, kawan. Nah kita jangan sampai kayak begitu. Ya, artinya kita ngiri dengan yang lain, ngiri dalam hal yang positif, ibadahnya, kemudian juga taatnya sama Allah, ya.
Dan seandainya memang apa yang kita inginkan belum diterima sama Allah, belum Allah gabulkan, ucapkan terima kasih kepada Allah, karena memang itulah yang Allah inginkan dari kita. Mungkin ketetapan Allah akan senantiasa paling baik buat kita semua, ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini bukan hanya menambahkan ilmu buat kita, tapi juga menambahkan kelegaan hati di dalam setiap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan buat kita semua, kebahagiaan itu bukan dari banyak rezeki yang kita punya. Ketenangan itu bukan dari banyak materi yang kita punya. Kebahagiaan, ketenangan datangnya dari bagaimana luasnya hati kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita semua. Ada orang miskin tapi hidupnya tenang, ya Allah, ketemu bawaannya senyum, farhan, bahagia. Kenapa dia bisa senang? Karena dia terima kemiskinannya bahwasanya itu adalah salah satu nikmat dan ujian dari Allah. Ada orang kaya gelisah, nggak tenang hidupnya. Ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu bukan harta yang bikin kita bahagia. Makanya beruntung kita yang masih Allah kasih hidayah, Allah tuntun langkahnya untuk duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, yang mudah-mudahan duduknya kita semua menjadi wasilah Allah buka rezeki buat kita, dan Allah selesaikan setiap masalah yang kita punya dengan jalan yang terbaik yang Allah berikan buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة المستقيم والفاتحة والمعجزة الفاتحة المؤمنة عليه صلاة الفاتحة يا خالق يا حي يا شفاء يا غني عبدي يا قوي ارحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا الصغار اللهم إنا نستودعك ما سمعنا وقرأنا وما حفظنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم وفيه تحيه وفيه سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين jazakumullah ahsanal jazaa yang baik dari Allah yang baik dari saya pribadi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah